Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tergantung dari jenis, karena penyakit jantung bawaan pada anak itu banyak Pak, bervariasi ya. Kalau yang berat itu harus dioperasi. Dokter spesialis jantung anak kan cuma sedikit. Kan kalau misalnya kayak contoh deh 50.000 itu ada sekian persennya aja ada yang harus dioperasi, kan artinya kan distribusinya dokter spesialis jantung anak kan paling di kota besar sedikit, kan. Artinya kalau sistem rujukan nggak jalan tuh juga meninggal, Franky. Betul. Itu masalahnya. Betul. Nah siang ini kebetulan nih, kayaknya Fakultas Kedokteran Gunadarma nih mulai mengeluarkan jago-jagonya nih. Saya kedatangan seorang profesor yang merupakan senior daripada Dr. Jaya sendiri. Ini dosennya Dr. Jaya waktu masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi hari ini saya berkesempatan diberikan suatu yang bisa kita tanya mengenai manusia itu dari beta sampai omega. Karena katanya kalau Tuhan itu kan alfa ke omega. Di kedokteran juga ada alfa ke omega, tapi ini dari beta sampai omega. Kenapa beta sampai omega? Profesor Sukman, selamat siang. Ya. Nah, Profesor Sukman tahu nggak kenapa saya sebut dari beta sampai omega? Nggak tahu gimana. Kita tes sekarang Dokter Jaya. Karena alfa itu milik Tuhan. Bukan. Karena gini, manusia itu kan mulai dari bukan lahir sebenarnya, dari kandungan sampai meninggal kan? Iya. Ya. Nah, Profesor Sukman ini adalah ahli spesialis anak. Gitu ya? Dokter spesialis anak ya, Prof ya? Iya. Kan dia sudah melalui, kalau alfanya itu kan mulai dari dokter Ofgin. Nah, ini dari beta. Setelah lahir. Setelah lahir ya. Dokter Jaya Z. ya omega. Omega kan terakhir kan? Paling akhir. Jadi Dokter Jaya bagian urusan terakhir. Pada saat manusia sudah menjelang untuk dikebumikan gitu ya. Gitu, Dok ya? Ya. Jangan tersinggung gitu. Nggak tahu nggak, Franky? Waktu sekolah dulu itu bagian anak itu paling susah, Franky. Kenapa? Nggak tahu. Saya bukan berat badannya beda-beda, jadi gitu mesti dihitung tuh, dia berapa miligram itu harus dihitung lagi. Ini kayaknya dokter Jaya dapat nilainya jelek di sebelah dokter Profesor Sukman. Karena apa? Kayaknya dibahas ini. Lo enggak, tapi yang kalau yang lain penyakit dalam kan dosis 1, kalau anak tuh mesti dihitung. Hitung berat ya. Profesor Sukman kan sekarang kan selain ngurusin anak, ngurusin sampai ke jantung anak katanya, Prof. Iya, betul. Apa bedanya spesialis anak dengan spesialis jantung anak? Jadi jantung anak itu adalah pendalaman dari ilmu kesehatan anak. Jadi lebih spesialis lagi. Subspesialis. Subspesialis. Di bagian anak itu, spesialis anak itu ada 14 loh. Saya ambil napas dulu, Prof. 14. Ya soalnya kayaknya tambah sesak kalau dengar sekolah lama-lama tuh. Ya, terus Prof, gimana? Ya, salah satunya penyakit jantung pada anak. Penyakit jantung pada anak itu berbeda dengan orang dewasa. Karena kalau anak itu sebagian besar, hampir 95% barangkali itu karena bawaan. Penyakit jantung bawaan yang didapat sejak dia dalam janin dalam kehamilan. Jadi sejak pembuahan segala macam gitu ya? Sejak pembuahan. Nah, sekarang saya tanya Dokter Jaya nih. Apa bedanya jantung manusia dewasa sama jantung anak-anak? Yang jelas yang paling pertama itu gedenya, Franky. Memang dia itu. Kedua, kalau kita operasi apa bedanya? Ya masih kecil, mesti matanya mesti awas, Franky. Kalau matanya enggak awas enggak bisa. Saya punya pemikiran. Jangan-jangan kita pakai pisau bedanya agak lebih kecil lagi kali ya. Iya. Dan satu, Franky, kamu nggak bisa jadi dokter bedah anak. Oh jelas. Kenapa, Prof? Dia ini Parkinson, Prof. Tremor, Prof. Oh, tremor. Bisa hancur itu jantung anak, Franky. Tremor nggak bisa deh. Ya.
Jangankan bedah anak, bedah orang dewasa aja jantungnya bisa berantakan. Dia nih pegang mangkok aja nggak bisa, Bro. Bener. Pegang mangkok yang ada kuahnya gitu, kuahnya Susah ya. ada gempa, Bro. Saya kalau misalkan ngegeser mangkok nih, Prof, saya nggak akan angkat, saya geser di atas meja. Ada geser ya. Iya, supaya ya pertama gengsi juga lah ya, kelihatan tremornya gitu kan. Oke. Jadi Profesor mendalami subspesialis jantung anak. Ya. Berapa banyak, Prof? Jadi begini, jantung anak itu sebetulnya cukup signifikan Pak jumlah kasusnya. Di Indonesia itu kan setiap tahun lahir bayi sekitar 5 juta. Nah, 1%-nya adalah kena penyakit jantung bawaan. 1%. Jadi setiap tahun di Indonesia itu ada 50.000 bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Ada yang bocor, ada yang klepnya sempit gitu. Itu disebut kelainan. Kelainan ya. Nggak normal ya, Prof ya. Nggak normal. Jadi sayangnya dari 50.000 itu yang tercover, yang mendapat pelayanan itu hanya mungkin sepertiganya saja. Nggak sampai. Saya curiganya begini, Prof. Mungkin lebih daripada 50.000 lagi. Karena apa? Itu yang kedaftar. Yang nggak kecatat bisa lebih banyak lagi ya, Prof. Dan satu, Franky, statistik kita kagak begitu beres, Franky, dibandingkan negara lain. Ya betul ya, Prof ya. Jadi yang namanya enggak, kita kebanyakan begitu ya, perkiraan kadang-kadang frekuensinya dari luar negeri, tapi di Indonesia sendiri ya kita nggak bisa deteksi. Karena spesialis jantung anak nggak begitu banyak, Prof ya. Ada di berapa, Indonesia Prof? Itu termasuk spesialis yang langka, subspesialis yang langka. Nyampe 10 nggak? Lebih 100-an. Ada 100-an. Tapi anak Indonesia jumlahnya berapa? 90 juta, Pak. Ambil napas lagi dong saya. 90 Enggak, dia lebih sedikit dari forensik loh. Forensik 300 sudah, Bro. Iya. Iya, spesialis forensik 300. 300 orang. 300 apa? Dia 300 orang. Dokternya? Se-Indonesia. Lebih banyak loh. Iya. Tapi saya sebentar. Tapi tanya dulu sekolahnya berapa lama, Bro? Itu. Enggak, saya bukan nanya ke sana. Dokter Jaya dulu kan bikin skripsi ya? Ya, enggak ada skripsi. Enggak ada skripsi apa tuh? Apa kalau kedokteran? Enggak, setiap kali departemen kan kita bikin tulisan. Enggak, siapa tahu gitu kan, dokter Jaya dipanggil terus balik lagi gitu ya. Enggak gitu ya? Enggak. Gitu. Yang ada waktu tesis ada, disertasi ada, Franky. Tapi kalau skripsi enggak. Profesor Sukun. Galak enggak? Hah? Oh enggak, yang kalau dulu sih kesannya apa? Dulu gondrong, Franky. Jadi kalau namanya, wah itu ada dokter anak yang gondrong, nah itu Profesor. Nah itu kenapa saya tanyain ke situ? Karena begini, Profesor Sukman kan berurusan dengan anak kecil ya. Iya. Ngeliatin dokternya gondrong gimana rasanya tuh anak kecil? Oh enggak, tapi gondrong rapi lah, Franky. Tapi soalnya kenapa? Ternyata kita satu perguruan, Franky. Prof Sukman itu lulusan SMA Negeri 1, saya SMA Negeri 1. Sama-sama sih senior. Dulu saya sama-sama gondrongnya, tapi begitu masuk FKW saya nggak berani gondrong. Jadi dua kali kakak kelas gitu ya. 2 kali. Di UI dan di SMA 1. Iya. Oke, balik lagi Prof. Kalau ke anak-anak ini, Prof. Jadi tadi Profesor bilang itu adalah penyakit bawaan kelainan dari sejak lahir. Ya. Bisa nggak sih itu kita deteksi sejak dia di dalam kandungannya, Prof? Seharusnya bisa. Itu pertanyaan yang kadang-kadang dipertanyakan oleh orang tua pasien. Dokter, waktu di kandungan saya di USG terus, kok bocornya nggak kelihatan? Susah jawabnya kan? Padahal yang USG teman kita juga. Dokter option. Memang tidak mudah untuk mendeteksi itu. Tapi secara teoritis sih bisa, Prof. Ya? Sekitar umur 20 minggu bisa. Jadi pakai USG, Franky. USG. Jadi makanya USG kalau janin. untuk salah satu mencegahnya itu kan waktu hamil harus ANC, Franky. Antenatal care. Ya kan? Ya. Itu salah satu pendeteksian awal tuh. Dengan USG, sehingga kalau dia lahir udah tahu nih anaknya kira-kira sakitnya begini gitu. Tapi ngomong-ngomong sekarang Profesor Sukman di Gunadarma kalau nggak salah sebagai dekan fakultas. Kan kita Indonesia tuh cuman lebih satu daripada orang Inggris ya. Apanya tuh? Kalau dekan kita kan kelebihan Kak. Oh, kalau Inggris Dean. Iya, Dean. Dean. Enak kalau ketemu Profesor Sukman, cepet nyambungnya. Dean. So, kalau enggak kan orang akan mikir dulu kemana gitu.
saya ngomongnya. Iya, Nah, terus apakah sebagai dekan masih ikut ngajar juga? ya, jadi pada waktu-waktu tentu ada kuliah umum itu kan saya memberikan. Jadi tidak mengajar sehari-hari enggak. Oh, jadi mungkin apakah nanti di Gunadarma juga mau diberikan suatu apa sih pendalamannya di bidang anak juga atau gimana sih sebenarnya kalau fakultas kedokteran? Kalau Gunadarma itu kan kita masih relatif muda ya, umur sekitar 8 tahun ya, 7-8 tahun lah. Jadi kita telah menghasilkan dokter, sudah meluluskan lebih kurang 65 orang meluluskan dokter. Jadi saat ini masih dalam spesialisasi hanya pendidikan dokter aja, dokter sarjana kedokteran sama profesi kedokteran. Dokter umum ini? Ya, dokter umum istilahnya dokter umum. Nah, untuk spesialisasi belum ada, kita belum siap. Padahal Profesor Sukman jagoannya anak nih ya. Tapi sebenarnya enak gak sih jadi dokter anak, spesialis anak? Ada enak, ada enggak juga. Yang enaknya dulu deh. Yang enaknya nasi padang tadi, Pak. Yang enaknya kalau pasien anak itu dia datang nggak sendirian, Pak. Ada orang tuanya, ayah ibunya, kadang-kadang neneknya, kakeknya, tetangga ada ikut. Dan tapi satu Frankie nggak bisa membantah Frankie. Kalau pasien dewasa membantah. Kesulitannya kita nggak bisa diajak ngomong. Coba bayi 6 bulan. Jadi beda kalau pasien dewasanya bisa tanya. Iya. Jadi nggak bisa. Nah disitulah seninya bagaimana kita menanyakan pada orang tua, kemudian melihat gejala-gejalanya dan sebagainya. Itu ada kesulitan di situ. Jadi mohon maaf nih, Profesor Sukman, dengan saya punya dokter yang ngurusin Miko dan Mola mirip-mirip ya. Iya. Miko dan Mola, Profesor tahu nggak? Gimana? Saya punya kesayangan, Prof. Itu kesayangan saya 2 anabul. Dia kan nggak bisa nanya sama si Miko sama Mola. Selalu saya anter. Karena anjing. Jadi dokter anak itu problemnya adalah sama entah Pasien, itu bayi maupun mungkin anak di bawah batita gitu, Dok, ya Prof ya. Itu juga susah ya untuk berkomunikasi ya. Iya. Dia nggak bisa ngejelasin apa yang ini ya. Tapi untungnya Frankie ada tandanya. Dulu saya anak saya yang ketiga, Prof ya. Pernah tuh hampir diduga tuh membawa penyakit jantung bawaan. Oh ya? Begitu lahir, nggak lama kemudian dia nyusu biru. Wah, langsung pergi waktu itu kita pergi ke dokter jantung di harapan kita. Biru gitu habis nyusu. Sangka gitu. Nggak taunya apa, Frankie. Ternyata dokter pun bisa dibohongin. Dia nyusu, dia simpan tuh susunya di dalam mulut. Habis itu umur berapa tuh? Baru lahir. Kan kalau saya kan dokter, lah biru, buset dah saya bilang nih, punya anak gitu. Langsung dia bilang, dia tuh ngisep susunya tuh kagak ditelan, dia simpan di mulut. Dia dari masih kecil udah bisa prank Salah satu tandanya biru ya. Biru, terus diperiksa nggak apa-apa, katanya ya udah aman, tenang. Kok dendam banget sama anaknya, sampai sekarang masih diingat ya. Loh, enggak, tapi itu berkesan karena waktu kuliah di bagian anak tuh kita bisa tahu kalau anak lahir terus bisa biru lagi nyusu atau nangis, wah hati-hati. Mendingan kita periksa dulu deh gitu loh. Gitu loh, Frankie. Nah, ini karena Dokter Jaya udah mau ngomong masalah yang lebih spesifik masalah anak. Saya sama ahlinya aja nih. Lo jangan begitu. Enggak. Jangan lompat ke situ, Frankie. Enggak, saya cuma mau ngomong ini dulu. Jadi sebenarnya gejala-gejala yang kita mesti bawa ke seorang dokter spesialis anak itu kalau anak kecil itu gejalanya seperti apa? Oh ya. Dimulai dari apa tuh? Kan misalnya contoh, anak kecil korengan. Apakah itu harus dibawa atau ternyata sebelum korengan udah ada gejala-gejalanya dulu. Jadi bahwa ini anak ini sehat, normal atau enggak, kan kayak kita ngebahas sama dokter Jaya nih. Kalau cuman sakit panas doang atau batuk-batuk mah nggak usah ke dokter, tunggu aja 5 hari. Kalau 5 hari sembuh, udah nggak usah, ya kan?
Nah sekarang kalau anak kan Tanda-tandanya apa ya? tanda-tandanya dan apakah sama dia punya penungguannya itu sampai di 5 hari atau berapa hari? Karena kan Iya. beda ya dia punya kekuatannya ya. Gimana Ya, Prof? tergantung jenis penyakit jantung bawaannya. Ada yang berat, Mm-mm. yang ringan sama yang sedang. Mm-mm. Jadi mulai dari ringan dulu. Kalau ringan, nah itu seringkali yang tidak terdeteksi oleh orang tua. Mm. Dia Kelihatan kayak normal nih Prof ya. seperti normal, tapi lama-lama kelihatannya anak ini nggak tumbuh ya, pertumbuhannya lambat, kemudian nafasnya agak sesek gitu. Nah itu mesti dicurigai. Kemudian kalau yang agak berat itu biasanya tadi yang biru itu. Yang biru itu karena percampuran darah bersih dan darah kotor, Mm-mm. sehingga oksigen dalam darahnya kan kurang. Mm. Nah itu kelihatan biru pada bayinya, kemudian bibirnya, kemudian ujung-ujung jari biasanya biru. Mm. Gitu. Nah kadang-kadang yang ringan itu kan nggak ketahuan sampai umur 5-6 tahun. 5-6 tahun. Nah, itu nggak, karena orang tuanya nggak curiga, jadi nggak dibawa ke dokter kan. Padahal kalau diperiksa oleh dokternya terdengar bunyi jantung itu beda, Oh. ada bunyi tambahan. Ya. Jadi kelihatannya dia tidak gejala. Nah itu yang sering loss itu. Ya artinya di sini lebih bahaya nih yang kayak gini ya. Karena kita nggak tahu kan. Ya, bukan, tapi ada satu masalah lagi, Prof. Anak sekarang itu seringkali bapak dan ibunya kerja. Nah itu. Nah, jadi yang dikasih tuh kasihnya ke babysitter, Babysitter. atau bahkan pembantu, Iya. pembantu sitter. Sekarang ada itu daycare. Enggak, tapi yang begituan kan mereka tuh juga nggak tahu mengenali tanda-tanda dini, Frankie. Itu Iya. masalah. Iya, Prof ya. Sesak napas itu salah satu tanda yang Tadi sering. Profesor bilang pertumbuhan nih, salah satunya nih. Kalau anak tersebut pertumbuhannya normal, nih ada satu kasus ya. Kebetulan saya kenal orangnya, tapi anak ini sempat bermasalah. Sempat bermasalah. Yang kalau di Profesor ngomong tuh kayak napas ngap gitu ya. Iya, iya. Saya pernah diinformasiin, tapi kok anak itu gemuk. Iya, iya. Gemuk itu Ya mungkin kelainannya ringan, kelainannya ringan. Jadi bocornya kecil gitu. sebaiknya mulai ditanyakan Iya. apakah ini jantungnya ada masalah nggak ya? Gemuk juga sebetulnya kan nggak normal juga buat bayi, buat anak kegemukan, Nah, overweight. itu sebabnya ya kalau orang punya anak itu selalu harus tiap bulan sekali harus ke dokter anak. Bisa dideteksi, Prof ya, kalau ke dokter anak pasti. Terutama pada tahun-tahun pertama, kedua. Itu. Nah kalau anak selain daripada penyakit jantung anaknya nih Prof, anak disebut mulai kita rasanya ini perlu kita bawa nih ke dokter nih. Kalau udah timbul gejala apa? Yang terkait dengan jantung maksudnya? Bukan, anak secara umum. Ya anak secara umum jelas misalnya pertumbuhannya terlambat, jadi berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Iya. Kurang maupun lebih. Iya sama. Anak-anak kelebihan itu kadang-kadang orang tua kalau anak gemuk kelihatannya lucu ya. Iya. Tapi padahal nggak bagus itu. Nggak bagus. Karena kegemukan pada anak juga salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner pada waktu dewasa. Itu yang seringkali orang tua kan seneng dia, gemuk lucu kan. Enggak, karena dia pikirnya kayak gitu, Prof. Gemoy bisa jadi presiden, Prof. Saya agak ngeri kalau ngobrol sama Dokter Jaya nih, nyerempet aja nih. Lo enggak, tapi persepsi umum kalau gemuk itu lucu Gemoy. gitu ya, Prof ya. Lucu lah, Prof. Si Jinping badannya gede Padahal gitu. itu salah satu faktor yang anak-anak dewasa. Saya pernah meneliti itu orang SMA ya. Ternyata anak-anak yang obesitas itu Ya. dia kelainan pembuluh darahnya udah kelihatan, walaupun dia belum ada gejala. Dari mana? Kita periksa dengan USG pembuluh darah karotis, karotisnya ini ya. itu udah mulai menebal. Oh. Nah, walaupun dia nggak ada gejala sebenarnya. Ini tingkatan SMA, SMA. remaja jadi remaja. Nah, itu begini, Prof. ya. Penelitian S3 saya itu waktu itu. Nah, gini, Prof. Ini mungkin jadinya mungkin bagus ya, Prof ya. Kalau anak saya kan sekolahnya di Kanisius, sekolah anak laki-laki. Itu selalu diperiksa, Frankie, berat badan sama tinggi badan. Berat badan, tinggi badan. Kalau dia lebih dari itu disuruh lari, Prof. Keliling lapangan. Waktu dulu kan kenapa kok sampai begitu? Jadi rupanya itu, Prof. Ya, itu Satu. pencegahan. Yang kedua gini, Frankie. Kalau di Jepang, Prof ya, kalau orang kerja itu rutin tuh diperiksa lingkar pinggang, Prof. Kalau lingkar pinggangnya lebih dari sekian, itu harus diturunin, Prof. Karena kenapa? Cost untuk biaya kesehatannya jadi tinggi. Kan kalau lingkar pinggang kan tergantung kita napas, Dok. Enggak lah.
Itu ada patokannya, Frank. Ada, Jadi ada. maksudnya dengan cara seperti itu sebenarnya dia bilang gini, kalau dia obesitas nanti kena kencing manis, darah tinggi, stroke, jantung itu cost biaya kesehatan jadi tinggi, Frank. Jadi itu sebenarnya mesti dari sejak kecil pun harus diawasi, Prof. Ya, Ya. iya. Overweight. Nah, jadi kalau pertumbuhan itu tidak ideal lah begitu, Prof ya. Itu harus kita periksain. Cepat-cepat diperiksa. Oh, jadi jangan kita kurus kita takut, gemuk kita senang gitu ya. Iya. Kurus gemuk itu tetap kita Tetap. periksain. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke yang spesialis subspesialis jantung. Itu kan kalau sudah ke vonis anak itu ada kelainan nih, Prof. Iya. Itu diapain? Nah, tergantung dari jenis, karena penyakit jantung bawaan pada anak itu banyak, Pak, bervariasi. Ya. Kalau yang berat itu harus dioperasi. Ya, Pak. Operasi? Dioperasi jantungnya. Jadi kalau yang ringan, Kecil. misalnya kelainan itu agak kompleks, ya. Ada bocor, kemudian pembuluh darahnya terbalik dan sebagainya. Itu harus dioperasi. Tapi sekarang kalau yang bocornya ringan, sederhananya cuma satu lubang itu. Sekarang tanpa operasi, Pakai tip top. dengan kateter. Oh. Kateter. Jadi kateter. Kalau orang dewasa untuk koronernya kan mereka pasang ring ya. Kalau dewasa anak-anak itu ditutup dengan alat namanya seperti umbrella itu. Jadi itu teknik yang sudah berkembang lama sejak tahun 2000-an awal. Dan di Indonesia sudah kita lakukan itu. Indonesia sudah mampu. Udah banyak kita Nah, lakukan. yang kayak gitu berarti profesor yang operasi. Ya, kita ngerjakan itu. Bukan operasi, tapi kateter. Kateter. Intervensi lah. Oh. Kalau operasi kan dibelek itu. Itu tidak. Hanya melalui pembuluh darah aja. Pakai kateter, masukin ke Itu jantung. dibius juga, Prof. Tergantung kalau anaknya kecil dibius. Tapi kalau yang udah remaja sih enggak, lokal aja. Nah, ini Kalau bayi dibius umum. Nah ini lokal sama nggak lokal nih kadang-kadang jadi problem nih, Prof. Kenapa? Kalau orang kaya nggak mau yang lokal, dia maunya yang import. Katanya. Import, ya. Nah, nggak mau lokal di bios lokal, nggak mau, saya mau bios import aja. Yang mahalan dikit. Yang mahalan dikit. Iya. Oke, jadi yang seperti itu, Prof, nggak perlu terlalu kita khawatirin artinya nih, Dok. Iya. Ya kan, ya Dok ya. Jadi artinya sekarang kan gini, begitu orang kan begitu mendengar jantung, Prof, langsung jantungnya terbang. Iya. Ya kan? Takut ya. Khawatir. Takut orang. Iya. Ada semua orang punya jantung. Dibilang, apa lu? Kenapa? Gue punya jantung nih. Kalau reuni biasanya gitu, Frank. Jantungan. Gue udah kena jantung, punya jantung nih, ada jantung nih katanya. Kalau nggak ada jantung nggak hidup lah. Jadi seperti itu. Nah sekarang tahapan kalau yang ringan-ringan itu masih istilahnya bisa ditambal ya, Prof ya? Ya, ada yang bisa menutup sendiri, Pak. Karena kecil. Pakai obat bisa? Enggak, secara alamiah aja. Oh, secara Nggak, biasanya umur berapa, Prof? Secara alamiah, tergantung jenisnya. Kalau PSD antara bilik tuh, ya, itu yang paling banyak dia menutup di bawah 2 tahun, ya, atau sampai 5 tahun. Tapi itu kalau ukurannya kecil, milimeternya mungkin 2 milimeter atau 3 milimeter. Tapi kalau yang udah besar, nggak bisa. Yang kayak gitu perlu treatment khusus nggak? Dikasih makanan apa ataupun apa? Atau dia memang Nggak ada khususnya itu. nggak ada khususnya? Nggak ada. Atau Tapi kalau dia udah berat, udah besar lubangnya, kemudian anaknya kan sesak, jantungnya lemah kan. Nah itu perlu tambahan obat untuk membantu jantungnya supaya tidak terlalu capek. Gitu. Oke, jadi yang tadi Profesor bilang yang 2 mili kayak gini, itu bisa secara natural, alamiah, dia Menutup. sembuh sendiri. Iya. Nggak perlu istilahnya, oh kamu jangan terlalu capek, nanti jantungnya bekerja lebih keras gitu. Enggak. Normal aja Kalau tetap. yang ringan, yang kecil itu biasanya dia nggak ada gangguan. Gitu. Kalau yang serambi umur berapa, Prof? Serambi Biasanya sama. Sama juga ya? Sama. Kan ada 2, Franky, antara kanan kiri Kebocoran serambi dan itu lebih mudah menutup kalau dia kecil. Serambi itu sama teras beda itu. Serambi di atas, Franky. Bilik di bawah. Bilik itu gede. Bilik di bawah bilik. Nggak, kalau gini kamu sih nanya, kenapa kok bisa ada lubang gitu loh? Enggak, itu urusan dokter saya. Loh, bukan. Saya mah. Nah, saya kasih tahu itu lubang itu memang ada pada bayi di dalam kandungan tuh ada, Franky. Cuman begitu lahir menutup biasanya. Iya, Gitu. Kalau saya nanya kayak gitu, ntar saya jadi dokter ya. Enggak, tapi artinya itu memang normal. Cuman Iya. pada orang ini tidak normal, kenapa dia tidak menutup? Nah, Begitu iya. loh. Ya jantung itu kan sempurnanya setelah umur 3 bulan.
Jadi janin udah 3 bulan itu jantungnya udah sempurna. Kalau ada yang bocor ya bocor. Tadi Prof, waktu kita di mobil kan kita ngebahas di kuping putus ditambal pakai lem Korea tuh, lem setan. Jantung bocor ditambal pakai itu bisa nggak ya? Jantung bocor ada alatnya yang nampalnya. Jadi Khusus ya? Khusus. Jadi ada device namanya. Campuran dari nikel gitu. Jadi taruh di situ, dimasukin. Di posisinya udah mampet itu, udah pas di situ. Dilepas. Oh. Jadi menutup betul. Jadi naroknya tuh di tempat yang dia bocornya Iya, itu. Iya. Tapi kalau saya sih nggak tahu Prof ya. Kalau orang dewasa jantung itu gedenya segede kepalan tangan. Baru saya mau tanya ukurannya Iya. Nah, segimana? kalau jantung anak sama Iya, dengan kepalan kepala dia. sama juga ya. Kepalan dia dong. Jangan kepalan kita, kepalan anak itu. Jadi ternyata jantung itu bisa bertumbuh ukurannya ya. Iya. Sesuai dengan tangannya dia kan berarti kan? Ya itu secara kasar kan. Jadi pertumbuhan jantung itu memang mulai dari janin gitu, sudah normal atau sudah final terakhir dia umur 12 minggu atau 15 minggu. Selesai itu. Kalau dia ada kebocoran ya bocor. Karena itu tadi deteksi waktu USG kan harusnya 15 bisa. minggu ya. 15 minggu sejak dia Pertumbuhan. Pembuahan. Itu sudah sempurna dia jantung. Jadi kalau dia di situ pertumbuhannya nggak lengkap, jadi tidak sempurna, ada kebocoran ya sampai lahir. Nah itu harusnya yang memang bisa dideteksi dengan USG itu. Nah, selama ini kan kadang-kadang ada yang loss juga, ada yang lewat. Jadi ini mohon maaf nih Prof, saya kan termasuk, saya nggak tahu saya pemalas atau punya problem ya. Saya kan nggak kuat. Dulu waktu di SMA 8 tuh kan kita olahraga, kalau olahraga pertama lari keliling sekolahan nih. Ya. 2 kali keliling sekolahan. Itu kira kalau 1 keliling sekolah tuh 400 meter, berarti lari 800 meter. Saya, orang lain pada udah masuk ke lapangan lagi, saya masih muter. Lambat ya. Karena nggak kuat. Nah, sepertinya seperti itu sebenarnya ada masalah nggak terhadap jantungnya sebenarnya? Ya, stamina itu jadi lain ya? itu stamina. Jadi tergantung juga kalau kita jarang latihan untuk itu ya. Oh. Jadi Kecuali kalau ada yang kelainan ya, kalau ya maksudnya untuk orang normal dalam exercise itu dia harus dalam terlatih kan. Stamina. Kalau tidak normal betul yang beda sama orang lain, kita udah sebentar jalan terus capek, itu berarti ada sesuatu. Tapi kalau memang nggak ada keluhan yang lain sih enggak. berarti saya stamina plus, Bro. Bukan, itu diagnosisnya belet. Bukan, stamina stamina plus dok. Stamina plus males. Stamina. Jadi sekarang anak-anak yang seperti itu, tadi Profesor Sukman bilang itu bisa sembuh sendiri atau harus diintervensi. Ya, sebagian kecil. Jadi ya memang kalau kebocorannya di tempat yang tadi serambi atau billing itu kemungkinan menutup spontan secara alamiah itu ada kalau dia kecil. Tapi tidak 100%, mungkin hanya 95% atau 90%. Nah ini sekarang begini Prof, dia nggak nutupnya gara-gara ibunya kurang gizi, mungkin nggak Prof waktu hamil? Nah itu penyebabnya artinya. Jadi penyebab penyakit jantung bawaan itu memang faktornya banyak. Salah satu kurang gizi ibunya bisa. Kemudian yang kedua genetik, kemudian lingkungan. Jadi daerah-daerah yang ada tambang misalnya, airnya itu tercemar tuh biasanya. Oh, lingkungan itu, tadi ya. Lingkungan. Logam apa Prof yang biasa bikin itu? Ya, Logam apa yang biasa bikin? ya macam-macam logam-logam itu. Pokoknya yang nggak bikin sehat ya. Ya, jadi umumnya, tapi kadang-kadang kita nggak ketemu cari penyebabnya. Kan orang tuanya kan penasaran tuh, kenapa nih? Ternyata ada faktor genetik juga. Nah, tapi nggak banyak kalau genetik. Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan, faktor genetik ini mayoritas banget ya penyebabnya ya? Enggak. Kecil malah. Kecil Untuk yang jantung bawaan ya. jantung bawaan. Kecil. Jadi menghibur lah Frankie sedikit. Sampai sekarang belum ada kepastian betul sebenarnya. Para ahli itu belum. Ini kita sebut multifaktor, Pak. Iya. Multifaktor. Jadi Penyebabnya. nggak jelas
mana yang dominan, mana yang enggak gitu ya. Kalau kita periksa genetik itu nggak mudah juga. Kadang-kadang mesti dikirim ke luar negeri. Nah sekarang faktor lingkungan Prof, merokok, alkohol, nafsa, itu, ada pengaruhnya nggak? Jelas itu. Orang tuanya maksudnya? Iya. Anak kecil kan nggak ngerokok ya? Enggak, si ibunya. Orang tua merokok. Ibu, Bisa. Artinya Ibunya merokok, ibu hamil merokok. Iya. Nah itu pengaruh. Alkohol, sama gitu. nafsa ya Prof. Jadi kalau orang tuanya laki-laki ngerokok nggak terlalu pengaruh ya? Enggak, kalau dia ngisep asapnya sama aja. Iya. Kan Jangan suka. Ibunya ngisep asapnya. Ya, soalnya kalau saya nggak tanya dengan lebih dipertegas gitu, si bapaknya bilang, waktu itu penjelasan dari Profesor Suman sama Dokter Jaya, cuma ibunya lu doang gitu. Si bapaknya bisa ngeles kan Prof ya? Iya. Ternyata dua-duanya ya. Nah, ini kebetulan kan Profesor Suman aslinya orang Palembang ya Prof ya? Palembang. Nah, kalau di kata-kata antepin, Profesor tahu nggak? Antepin ya, biarin aja. Nah, Berarti pertanyaan udah saya, lama di Jakarta, Iya. tahu. Pertanyaan saya adalah, kalau anak dengan kelainan jantung, diantepin aja, apa yang terjadi itu sebenarnya? Nah itu tergantung dari jenis yang dia derita. Kalau yang berat, yang termasuk yang tadi biru, dan sebagainya, kan ada bayi itu yang harus dioperasi umur 3 bulan. 3 bulan dibuka jantungnya. Itu yang berat sekali. Itu dioperasi pakai divis dulu deh ya? Oh iyalah. Dibuat, dikoreksi. Jadi tindakan koreksi jantung itu kan, jantung anak itu nggak mudah. Lebih mudah koroner kan, orang dewasa kan lebih nggak terlalu kompleks. Jantung anak itu susah. Kalau terlambat ya udah, nanti secara alamiah dia akan meninggal. Tinggal istilah tunggu berapa kuatnya anak itu ya, Prof ya. Tapi yang jadi masalah kan gini Prof, dokter spesialis jantung anak kan cuma sedikit. Kan kalau misalnya kayak contoh deh 50.000 itu ada sekian persennya aja ada yang harus dioperasi, kan artinya kan distribusinya dokter spesialis jantung anak kan paling di kota besar dikit, kan. Artinya kalau sistem rujukan nggak jalan itu juga meninggal Franky. Betul. Itu masalahnya. Ya, tapi beda jantung juga nggak banyak kan. Ngomong-ngomong kalau anak kecil kayak gitu di cover BPJS nggak ya? Oh justru itu kelebihan BPJS Pak. Operasi jantung seberapapun di cover semua. Kalau asuransi swasta nggak mau. Belum tentu ya? Belum tentu. Ada yang nolak. Karena enggak sedikit biaya. Dibikin pasal-pasal yang membuat mereka lebih ringan biayanya gitu ya? Iya itu. BPJS lebihnya di situ. Ya, artinya sebagai manusia Indonesia kita harusnya lebih berbesar hati nih dapat BPJS ya. Iya, artinya kan sekarang kalau kita di luar negeri kebanyakan kan asuransinya swasta. Swasta artinya swasta di Indonesia, swasta di luar negeri kan peraturannya kan Indonesia ngikutin luar negeri itu biasanya. Iya. Nggak ada BPJS di luar negeri. Namanya beda kali ya. Oke, jadi kalau kita antepin aja tuh anak-anak kecil itu tergantung daripada kekuatannya sama campur tangan bos gede kita di atas ya Prof ya. Kalau bos gede kita di atas, udahlah anak ini tetap kita kasih hidup dia. Tapi yang seperti itu berapa persen? Bisa nggak lebih dari 5%? Kalau yang berat itu nggak sampai 10%. Tapi itu juga banyak Prof. Bisa bertahan. Kalau 10% kan kalau 50.000 10% udah 5.000 Prof. Nah kalau dari 50.000 itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Yang tadi yang kita bicara adalah kalau yang berat itu misalnya 10% lagi dari situ ya Prof ya. Itu nggak sampai 10%-nya lagi yang bisa survive ya, begitu Prof ya kira-kira ya. Kalau dibiarin, kalau diantepin. Iya. Antepin pakai bahasa Betawi. Nah, kalau yang ringan tadi ada yang bisa menutup sendiri. Dan itu ya tanpa campur tangan obat, tanpa apa dia bisa. Itulah. Tapi itu kan mesti di diagnosis dulu. Diagnosis lebih teliti ya. Kalau ketemu Profesor Dokter Jaya mah setelah dia enggak, kalau saya punya pasien saya langsung rujuk lah Franky. Kalau dokter dia saya mah rujuk. Kalau udah di luar kemampuan rujuk. Bukan maksud saya kalau yang ketemu sama Profesor Sukmen nggak lolos masuk ke tempat Dokter Jaya.
Diotopsi. Otopsi. Itu jadi begitu diotopsi baru ketahuan ya dok ya. Iya. Oh ternyata Tapi ini kalau anak sih kalau di FKUI Prof ya, kalau ada anak meninggal tuh kalau dalam perawatan di bagian anak di otopsi, yang otopsi bagian PA, patologi anatomi. Ya memang itu kan penyakit. Oh iya. Tapi dia nggak berani sendiri Prof. Ditemenin ya. Ditemenin. Jadi biasanya kan anak kecil. Enggak, PPDS-nya dari bagian anak yang pasiennya meninggal disuruh otopsi, otopsinya di bagian patologi anatomi, mereka nggak berani otopsi sendiri, kita ikut Forensik, mendampingi. Ya? Jadi ketemu juga gitu kalau ketemu yang gitu-gituan lah Franky. Karena itu juga buat termasuk salah satu sarana pembelajaran. Kan kita ngomong teorinya begini, kalau itu kita lihat oh emang bolong gitu loh. Iya. Jadi ini tindakannya bisa dua macam yang jelaskan, operasi kalau berat, intervensi kalau masih bisa ditangani dengan intervensi. Iya. Kemudian satu lagi secara alamiah dia. Nah, tapi kan gini, Profesor Sukman kan sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma nih. Padahal kita tahu nih Prof, Gunadarma dulu ngetopnya tuh di teknologi informatika. Kira-kira kedepannya nih Fakultas Kedokteran FKUG ini akan seperti apa nih, Prof? Dia punya ini. Ya, jadi setiap fakultas kedokteran itu punya keunggulan namanya. Ya. Itu yang menyebabkan mereka diberikan izin untuk membuka fakultas kedokteran. Nah, keunggulan Gunadarma itu di medical informatik, jadi informatika kedokteran. Dan itu memang punya kurikulumnya sendiri, mata pelajaran sendiri. Jadi sekarang kan informatik kedokteran itu sangat berkembang ya, mulai dari telemedicine dan sebagainya, kemudian yang lain-lain itu banyak berhubungan dengan itu. Jadi itu yang salah satu keunggulannya. Jadi memanfaatkan pengetahuan lamanya nih di bidang teknologi informatika. Terus kemudian diaplikasikan atau dikolaborasikan ya, Prof ya, sama pelajaran kedokteran. Iya. Penyakit-penyakit tertentu misalnya. Jadi tujuannya supaya analisisnya lebih gampang dan lebih tajam, Franky. Oh gitu? Iya, lebih tajam. Iya. Misalnya karena gini, kalau di bagian forensik kita ada namanya virtual autopsy, Franky. Virtual autopsy jadi pemanfaatan teknologi informatika dalam hal ini CT scan, MRI, terus kemudian angiografi itu untuk diagnostik. Jadi sebelum kita tanpa otopsi, sebelum otopsi. Virtual autopsi namanya, Bro. Jadi atau imaging forensik. Itu adalah topik-topik tersendiri, Franky. Nah, itu memang pengawinan antara teknologi itu sama kedokteran. Iya. Nah, jadi sebelum kita otopsi, misalnya contoh orang gini, dia udah di CT scan, MRI, kadang-kadang kalau misalnya mampetnya perdarahan di mana, pakai arteriografi, disuntik kontras, kelihatan tuh bocornya di mana, waktu di otopsi tinggal dicari gitu loh, Prof. Yeah. Jadi tajam. Kalau angiografi saya pernah ngeliat, Prof, Dok. Michael tempo hari sempat. Iya. Ditutup. Apanya? Pakai angiografi. Saya nggak usah saya cerita deh. Enggak dikasih kontras kan? Kasih kontras sama KDSA ternyata ya, Prof ya. Terus ditutup sama dia, langsung berhenti. Yang itu perdarahannya. Perdarahan. Iya. Oke, nah jadi balik kepada Gunadarma punya ininya, itu setiap fakultas kedokteran tuh diharuskan atau diharapkan membentuk suatu yang berbeda. Keunggulan itu. Harus ada. Harus ada. Jadi sejak awal Gunadarma sudah punya cara pandang berbeda sendiri. Iya, mungkin itu yang menyebabkan dia agak lain dengan yang lain. Jadi dia khusus di situ. Berbeda luar biasa ya, pakai teknologi ya. Itu jadi mata kuliah khusus atau gimana, Prof? Atau Ya. disebar? Mata kuliah khusus ya. Mata kuliah khusus. Di tempat lain kan nggak ada. Jadi setiap fakultas kedokteran itu biasanya ada khususan begitu. Nah, Gunadarma di situ letaknya. Itu berlaku bolak-balik nggak, Prof? Apa maksudnya? Kalau orang fakultas kedokteran belajarin teknologi dengan cara kayak gitu, terus kalau orang belajar teknologi informatika belajar kedokterannya, jadi seolah-olah harddisknya jadi apa? Enggak, ini bolak-balik lagi nanti. Maksudnya sesuai mateng sama. Atas bawah mateng. Enggak lah. Enggak ya.
Jadi memang pokoknya ada mata kuliahnya sendiri. Mata kuliahnya. Enggak, Ya? tapi itu ada keunggulannya gini, Franky. Barangkali kalau di SMA-nya tuh senang sama fisika, senang sama matematik, masuk ke situ, wah saya mau jadi gitu, tapi ternyata bisa meleset jadi dokter juga gitu loh. Kan lumayan dong. Jadi ya dong. Hobinya tuh masih tersalurkan gitu loh. Iya. Oke, jadi Universitas Gunadarma punya fakultas kedokteran ini dia punya yang diunggulkan ya, begitu ya Prof ya. Nah, dan tadi Profesor Sukman juga udah bilang udah ada kelulusannya sebanyak berapa, Prof? 65 ya. 65. Lumayan ya. Jadi sekarang ini kan lulusan fakultas kedokteran swasta sama negeri itu sama kualitasnya karena ada ujian nasional. Kalau dulu nggak gitu, Franky. Dulu mau ujian lokal dulu, ujian negara lu bisa 5 tahun 10 tahun lagi baru lulus lagi. Iya. Ada teman saya tuh, saya ingat namanya Paulus, kuliah juga di matematik. Tapi dia juga kuliah di kedokteran di Tarumanegara. Oh gitu. Terus? Saya nggak tahu udah lulus apa belum. Itu hebat, tapi biasanya sih kalau menurut saya nggak bisa. Susah deh. Di kedokteran tuh padat, Franky, kuliahnya nggak bisa disambi-sambi. Kalau fakultas lain bisa, kalau kedokteran kalau menurut saya sih almost impossible lah. Berarti dokter Jaya nggak yakin dia sekolah di kedokteran? Enggak lah, yakin, cuman yakin bisa lulus selesai dua-duanya itu loh. Ya, itu luar biasa. Harus ada yang dikorbankan ya. Iya. Nah, Prof, kalau misalkan ilmu profesor kan sekarang kan boleh dibilang masih dalam tanda kutip termasuk langka. Cuman ada sekitar 100-an. Ya, figuran. Penyebarannya ini sudah ada di kota-kota mana aja nih, Bro? Nah, ada nggak statistiknya? Jadi memang sebagian besar itu masih di kota-kota besar di Jawa ya. Di Jawa. Di Jawa. Jadi kota-kota besar di Indonesia yang lain umumnya tiap provinsi sudah ada. Tapi ada yang belum ada, misalnya di daerah Papua, itu provinsi Papua itu nggak punya. Nggak punya, padahal di jantung anak di sana. Padahal gede, Franky. Bukan hanya gede, perusahaan gede kayaknya di situ juga ada. Kaya itu. Ya kan? Harusnya kan dia mampu mengadakan gitu. Tambang banyak ya di sana. Jadi baru sekarang mereka ada yang sekolah saya dengar dari Sorong, yang berpendidikan. Di daerah Nusa Tenggara Timur juga nggak ada. Nggak ada. Ada beberapa 2, 3 atau 3 kota yang belum ada. Kalau yang lain-lain ada. Nah, ini yang tadi lupa saya tanyain sama Profesor Sukman. Kalau seorang dokter spesialis anak kan dokter titik SPA ya, gitu ya. Dokter Profesor Sukman subspesialis jantung anak. Kardiologi. Ada tambahannya nggak? Ya, jadi subspesialis jantung anak konsultan ya. Jadi, pakai K lagi gitu? Iya, pakai K juga. Subspesialis jantung. Kemudian buat saya nih, saya sendiri kan saya ada fellow American College of Cardiology. Terus saya dapat itu di Amerika, di American College of Cardiology, dia memberikan fellow. Jadi fellow itu orang-orang yang diberikan predikat fellow itu ya memang sudah memenuhi persyaratan itu. Dari pengalaman publikasi ilmiahnya dan sebagainya itu ada. Jadi selain dari yang diakui dalam negeri kan gitu, konsultan itu. Ya. Nah itu harus menambah pendidikan 4 tahun, paling 3 tahun, 4 tahun. Tarik napas lagi. Pokoknya setiap kali orang pada ngomong pendidikan saya tarik napas dulu dong. Kok lama banget gitu ya. Jadi ternyata kalau mau jadi dokter itu harus tambahannya 1, sabar. Sabar. Ya, kalau nggak sabar kan nggak bisa subur. Ya kan, jadi kalau fakultas-fakultas lain kan Prof, setelah 4 tahun ternyata kan kedokteran nggak bisa diaksel katanya, akselerasi nggak bisa ya. Karena dokter itu kan harus berhubungan dengan manusia ya. Tapi saya pernah ke fakultas kedokterannya Universitas Gunadarma, keren, dia punya fasilitasnya ya Prof ya. Oh iya, iya.
ya. Untuk praktikum anatominya juga kita punya. Dia punya Anatomix namanya. mulai dari gedungnya aja saya liatin ya lumayan untuk istilahnya udah representatif lah ya. Gitu. Saya kaget waktu saya ke Gunadarma. Biasanya saya masuk dulu, nih saya cerita sedikit dulu waktu kita awal-awal Gunadarma itu kan kita masuk di Margonda ya. Margonda, ya. Margonda tuh ada jalan yang nembusnya bisa lewatin motong jalan ke UI gitu kan. Oh iya. Ternyata udah beda masuknya. Lain ya. Udah ada pintu gerbangnya sendiri gede gitu kan. Dan ternyata itu fakultas kedokterannya tinggal nyebrang doang ya. Seberang Jalan ya. Dia apa? Di Sebutnya F8 ya? F8 kampusnya yang seberang F8. Kenapa nggak disebut F4 aja, Bro? Enggak, itu anunya urutannya. Oh. Mungkin kalau F4 takut ketukar sama FC. Sama FC. FC. Gitu apa? Film Taiwan tuh, drama Taiwan. Iya. Ya beberapa peralatan emang mutakhir juga seperti itu yang di ini anatomi. Jadi dulu kita harus praktek anatomi itu kan betul-betul di kamar jenazah ya. Sekarang kan nggak perlu lagi. Sekarang prakteknya di mana? Ya enggak, itu pakai ada meja. Oh. Yang meja bisa diputar-putar. Bisa dipencet-pencet gitu. Nah ini kayak gini. Iya. Kayak ini. Nah, kayak gini ya. mau cari tulang, mau cari pembuluh darah, jantung. Kalau saya yang hobi kamera gini pakai kamera 360 nih. Gitu ya, Prof ya. Bisa. Depan belakang ya. Depan belakang. Ini semua fakultas kedokteran di Indonesia harus punya ini, Pak? Enggak. Justru yang punya ini hanya terbatas. Saya kira sedikit sekali lah. Ini lumayan mahal, Pregi. Kalau di FKW ada. FKW ada yang begini. Dokternya bandingin sama FKUI. Oh enggak. Kan yang saya tahu, kalau yang lain saya nggak tahu. Enggak, kalau FKUI kan itu kan udah pionirnya ya. Kalau nggak punya malah kita aneh gitu ya. Tapi sebenarnya ini perkembangannya udah banyak, Pregi. Karena kalau di luar negeri, di Amerika segala macam tuh ya, orang yang terlantar, yang bisa jadi kadaver itu sedikit sekali. Dan mereka masa cari pengganti kayak beginian. Kalau di Indonesia masih banyak, lumayan banyak. Jadi artinya masih banyak yang pakai mayat, bener, Frankie. Nah, tapi kan penggunaan teknologi kan pasti ada plus minusnya, Prof. Ya, betul. Apa plusnya, Prof? Kayak ini atau siapa nih? Dokter Jaya. Plus minusnya. Plusnya ya buat mahasiswa lebih gampang lah belajarnya. Karena dia bisa lihat dari beberapa aspek dan gurunya bisa nerangin dalam kondisi bersih, Frankie. Kalau yang pakai jenazah nangis, hidungnya meleleh gitu, Prof ya. Dan itu formalinnya perih sekali. Kalau dulu kayak begini, Prof, saya jadi deh masuk ke fakultas kedokteran. Serius. Karena dulu memang ada rencana masuk fakultas kedokteran, tapi saya beruntung saya nggak jadi keterima. Bukan nggak diketerima, saya nggak terusin. Saya sempat keterima di UNS waktu tahun 83 Solo. Akhirnya saya nggak terusin, ambilnya di UI gitu kan, matematik mendingan. Karena untung, apa? Renggi. Hah? Untung. Iya. Kalau nggak saingan kita. Bukan saingan. Saya nggak lulus nanti. Saya ngeliat darah pingsan. Karena belum ada alat ini kan, Prof? Iya. Kalau ada alat ini, mungkin jadi dulu. Iya. Nggak, kalau kamu di FKW kamu nggak masuk, Renggi. Kenapa? Begitu ospek langsung ke kamar jenazah, Renggi. Hari pertama udah langsung kamar jenazah saya nggak takut. Yang saya takut tuh ngeliat darah. Iya. Ngeliat jenazah, ngeliat ada misalkan, mohon maaf ya, makhluk halus, nggak masalah. Tapi ngeliat darah kayak burung beo, kakak tua, ngegelepek mati kalau burung. Iya. Jadi ini pengalaman pribadi. Satu kali ada teman saya yang hemodialisis, cuci darah. Di daerah Sawangan apa di Depok atau di mana ya? Nengok nih kita sama teman-teman nih. Lagi kita berdiri samping dia, kan ada di bed kan, ya kan, di tempat tidur ya, di baringan gitu ya. Tahu-tahu susternya bilang, "Pak, Bapak mendingan duduk, Pak." Kenapa? Muka Bapak udah putih pucat tuh. Saya nggak sadar, tapi memang itu dari dulu saya nggak bisa ngeliatin darah tuh. Jadi tanpa saya sadari bahwa otak udah memerintahkan nih, siap-siap jatuh pingsan. Beneran. Itu nggak jadi dokter ya? Untung nggak jadi dokter.
Nah, Prof, kalau sekarang di Fakultas Kedokteran Gunadarma nih Prof ya, itu kan boleh dibilang tenaga pengajarnya tuh variasi ya. Kalau FKUI kebanyakan dari lulusan UI sendiri ya? Belum tentu. Belum tentu. Enggak juga. Kebanyakan. Sebagian besar sih. Ya. Sebagian besar. Kalau- Sebagian besar dokter juga. Tapi ada juga yang lain, ahli fisika, ahli kimia, segala macam ada. Franky. Yang ngajar matematik siapa? Enggak, bukan matematik. Dokter nggak? Hah? Ada pelajar matematik? Enggak, nggak? Ada. Fisika kedokteran ada. Bukan dokter. Bukan dokter. Dari Jadi MIPA? kimia ada, kimia yang bukan dokter juga Iya. ada ngajar kimia. Nggak, saya mau ngelamar jadi dosen matematiknya aja lah. Ke Gunadarma. Tapi saya kan nggak S2 gitu. Oke, jadi kalau yang saya senang adalah melihat pernyataan dari Profesor Sukman bahwa setiap fakultas kedokteran sejak awal sudah harus memiliki visi yang berbeda gitu ya. Iya. Dan Gunadarma sangat jeli memanfaatkannya di sini adalah backgroundnya dia di bidang teknologi informatika atau apa sih digital atau sekarang ya, itu dipakai sebagai basic. Iya. Untuk basic pembedanya ya, bukan basic pelajaran ya. Basic pelajaran tetap kedokteran ya. Iya, betul. Gitu ya. Begitu ya Prof ya. Betul. Itu salah satu keunggulannya. Dan sekarang Jadi mahasiswa-mahasiswa FK Gunadarma itu dari segi informatika, telekomunikasi itu udah terlatih mereka. udah biasa lah ya. Laten gitu ya. Medical digital ya itu kedokteran ya. Kedokteran digital. Iya. Oke, nah sekarang saya mesti ngecek nih Dokter Jaya nih. Ada mau balas dendam nggak sama dosennya nih? Enggak, kan ada orang ngomong begitu. Ya untungnya kan nggak buat skripsi ya. Kalau buat skripsi kan, ya kalau saya kan beruntung. Saya ketemu dosen-dosen pembimbing saya yang istilahnya sangat pengertian. Saya udah kerja saat bikin skripsi, jadi nggak sampai bolak-balik gitu. Dokter Jaya pengalamannya dengan Profesor Sukman itu yang berkesan apanya? Nggak kontak langsung waktu itu saya koas. Prof Sukman ini itu asisten PPDS. Jadi yang calon spesialis. Ya ketemu-temu yang jaga-jaga gitu-gitu loh. Sama-sama sekolah. Sama-sama sekolah. Ini sekolahnya S2 itu ya spesialis, saya sekolah dokter umumnya gitu. Ya tapi kenal lah, tahu lah. Satu kampus ya. Oke. Satu kampus, satu kampung, nggak boleh saling mendahului, Prof. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu nggak ada lagi sekarang dipasang. Nggak ada. Nggak boleh mendahului soalnya lewatnya busway semua, Franky. Harus ngantri. Sekarang udah nggak ada. Jalanan dengan Nggak ada, mana ada bus yang itu semuanya busway semua, Franky. Transjakarta. Ya, Transjakarta, ya. Ya. Profesor Sukman, ini kan kita ngobrol-ngobrol sudah lumayan nih. Kayaknya kita nanti perlu buah nih untuk penyegar. Tapi sebagai mungkin penutup dari Profesor Sukman nih, kira-kira untuk masyarakat Indonesia itu nih, bagaimana terhadap masalah kesehatan kita? Kesehatan anak, terutama. Kesehatan anak Kayak yang jelas di Indonesia itu kan kita sejak dulu masih kekurangan dokter. Ya. Jadi memang kebutuhan untuk penduduk Indonesia itu secara umum ya 1/1000 kan, 1000 dokter, 1 dokter 1000 penduduk. Tapi itu kan kalau penyebarannya merata. Nah sekarang kita baru punya sekitar 200.000 lah ya, dokter umum dan dokter spesialis. Ini kita masih kurang sekitar 70.000 lagi dokter. Nah ini masih memerlukan memang, karena yang jadi masalah sekarang ini produksi banyak tapi penyebaran ke daerah-daerah kurang. Ya masyarakat masih banyak. Bisa bayangkan, saya juga dulu heran juga kenapa di Indonesia itu dari 10.000 puskesmas yang ada, itu ada 500 yang belum ada dokter, lebih kurang Pak. 500, padahal dokter di Indonesia itu
tiap tahun 12.000 diproduksi dari sekian banyak fakultas kedokteran, termasuk Gunadarma sekarang. Satu tahun 12.000. 12.000. Jadi artinya ada sesuatu yang masih perlu diperbaiki dari segi penyebarannya. Kenapa dokter itu? Ya? Dan orang sering mengatakan, dokter nggak mau ke daerah-daerah, nggak mau kemana-mana. Dokter juga manusia biasa, Pak. Ini bukan dia dewa, bukan karena lagu ya. Dokter juga manusia. Jadi memang kalau dia pergi setempat, fasilitas tidak ada untuk melakukan praktek kedokterannya, itu tidak ada fasilitas. Kan susah juga. Oke. Jadi bukan hanya berapa penghasilan di daerah, tapi juga karena istilahnya saya ke sana ngapain? Iya. Misalnya satu daerah ada dokter bedah yang dikirim ke sana, di kamar operasinya belum siap. Nah mau ngapain di sana? Iya, saya ke sana misalnya masa cuma ada dokter doang gitu ya. Iya. Terus kemudian fasilitasnya nggak ada. Nah itu yang harusnya perhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, saya kira. Nah itu yang kelemahan kita itu salah satu penyebaran itu ya, penyebaran tidak merata. Dan kemudian ke depan itu harusnya memang ada suatu kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian fakultas kedokteran, ya. Gimana supaya dokter itu dia setelah selesai ya ke sana gitu loh. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu di dokter spesialis misalnya, ini contoh, dia belajar di satu rumah sakit, setelah selesai dia harus kembali ke tempatnya, udah jelas gitu. Kalau di Indonesia kan dokter itu kalau dia selesai sekolah nggak tahu kemana, harus nyari kemana-mana. Itu yang jadi. Oke, saya maklum. Berarti artinya gini, pada saat setelah lulus jadi dokter dan berprofesi dokter, dia harus mencari pekerjaan itu lanjutannya sendiri gitu. Iya. Tidak difasilitasi sama pemerintah ataupun yang berkepentingan bahwa kamu nanti akan ada di sini karena dengan ada penempatan di sini ini terjamin. Iya, gitu. Gitu. Jadi saya sering bandingkan dengan zaman dulu waktu saya Inpres dulu, namanya dokter Inpres dulu. Namanya Pak Harso dulu. Kita itu suruh mendaftar, kemudian dikasih pilihan, kamu ke sini, daerah sini. Kalau oke, berangkat ke puskesmas ini di kecamatan ini. Sekarang kasih dana untuk berangkat, kasih biaya. Kemudian di puskesmasnya dia ada fasilitas kendaraan dan sebagainya. Rumah ada. Nah itu masih lumayan dulu. Sekarang nggak ada itu. Jadi bukan kemajuan dong nih ceritanya nih. Saya baru tahu loh. Enggak, makanya kamu jadi Menkes lah. Enggak perlu dokter, Frank. Enggak. Terima kasih. Enggak, karena dulu kan waktu saya sempat minat mau jadi dokter, kan sempat mempelajari ada dokter PTT katanya. Atau Inpres ya. PTT itu setelah Inpres. Terus saya mempelajari juga katanya kalau ke daerah yang cukup jauh masa baktinya lebih singkat. Begitu, Prof ya. Betul. Nah, sekarang udah nggak ada. Enggak, 1 tahun semua sekarang 1 tahun semua. 1 tahun. Sekarang dulu kan begini, dulu kalau di Jawa 5 tahun. Di luar Jawa 3 tahun. Ada yang setengah tahun di NTT, Prof. di tim itu setengah tahun dong. Kalau di campur peluru di situ. Di tim ya, timur ya, perbatasan itu ya lebih singkat lah. Kalau sekarang udah luar negeri, Prof. Jadi itu salah satu, jadi penempatan dokter itu sekarang memang harusnya diperbaiki lah. Jadi, bagaimana sistemnya. Harapan Profesor Sukman supaya kedepannya profesi dokter ini ada lebih menarik untuk bisa berkiprah di kesehatan masyarakat gitu ya. Betul. Jadi sehingga dokter-dokter yang lulus itu dia udah jelas nih kira-kira saya mau ke mana, ke sana. Jadi enak. Dan fasilitasnya sampai sana bisa gitu ya. Jangan sampai sana istilahnya mau cari obat aja jangan-jangan susah. Gitu, misalnya. Ya nggak tahu yang pastinya, tapi ya mungkin gambarannya seperti itu kali ya. Dokter Jaya, kira-kira ini mumpung ada suhu. Nah, saya mau nanya ini satu, Prof. Kan kalau orang ya kan sekarang nih ada orang yang kan dia bilang pemerintah mau mencegah stunting. Orang yang kelainan jantung itu stunting nggak, Prof?
Ada yang stunting, ada yang enggak. Ya. Jadi ada yang, artinya gini, stunting itu kan keterlambatan pertumbuhan ya. Jadi bahasa Indonesianya tengkes namanya itu. Sebetulnya kalau mau sekarang kan kaitannya MBG dan sebagainya. Itu kan kalau dikasih pada anak-anak sekolah SMA, SMP itu udah nggak terlalu banyak. Terlambat, Prof ya. Terlambat. Sejak ibu hamil mestinya diberikan. Jadi yang perlu diperbanyak itu ibu hamil Ya. dan anak-anak yang sampai umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Di situ stunting itu Jadi dicegah. mestinya dari ibu hamil Frankie yang utamanya tuh. Tapi satu lagi Prof, saya mau nanya. Orang ibu hamil kan kalau ANC itu dikasih asam folat. Kalau nggak dikasih gituan bisa kelainan jantung nggak? Ada juga bisa. Nah, jadi asam folat. Tuh, asam folat Frankie, jangan diseplesetin. Dia suka salah ngomong Pak. Itu Prof. Folic acid. Asam sulfat katanya. Masih dibahas aja Dokter Jaya nih beta. Loh, enggak, soalnya saya tuh kimia saya 10 Frankie waktu di ijazah. Untung nggak nanya lagi Saya MBG stres, singkatan bilang, apa. Aduh, kalau wanita hamil kasih asam sulfat, jempol Pak. Kalau asam sulfat Aja perusahaan gua udah saya. Frankie soalnya. Saya kan supir akap. Asam sulfat itu dipakai buat kalau jadi akisir. Gitu. H2SO4. Tapi asam folat itu penting Prof, karena itu biar gimana kalau semua orang ke dokter pasti dikasih ya. Banyak ya itu pencegahan untuk anemi kan. Ya. Jadi kita harapkan memang ke depan ini dokter itu mempunyai apa? Dia yang penting itu dia mempunyai peran dimanapun, apakah dalam bidang pendidikan, pelayanan, kesehatan dan sebagainya. Sehingga jangan sampai setelah selesai sekolah dokter dia malah pedagang gitu. Dia buat apa? Ya, tapi kadang-kadang terpaksa loh Prof. Ada Prof yang Iya, itu kan ada. Enggak, terpaksa. teman saya juga memang ada begitu lulus dokter, dia bilang saya mesti ke daerah gaji 3 juta ngapain katanya. Terus dia jadi masuk jadi detail Prof. Detail. Jadi langsung manajer Frankie. Masuk perusahaan apa jadi manajer. Detailer. Bukan detailer yang bawah. Iya. Dia jadi manajernya di Manajer perusahaan detailer. obat. Itu langsung pakai mobil Prof. Iya. Kita bilang, wah kita lagi susah-susah di daerah, dia udah nyetir mobil Frankie. Pakai dasi lagi. Enggak, tapi jadi maksudnya saya Prof, nggak bisa disalahkan juga. Karena itu mereka realistis Prof. Iya, jadi ya karena fasilitasnya tidak tersedia kan. Ya itu kan balik lagi bahwa ternyata idealisme ini tidak tercukupi dengan fasilitas gitu kan. Dasarnya orang mau jadi dokter biasanya kan karena ada idealisme Iya, dari Ya, kitanya. itu profesi luhur, Ya kan? mengabdi Tapi kemudian manusia. setelah lulus mungkin baru berpikir, saya nih gimana ya untuk implementasi penerapannya ya? Saya akan kemana? Ada Sementara faktor lingkungan juga Frankie. Waktu Nah. kuliah dia udah pacaran, ini calon mertua bilang kapan dikawin katanya. Nah, kalau jadi dokter kapan kawin nih katanya. Nggak tahu. Iya. ini curcol. Curhat ya. Curcol nih. Prof. Curcol. Wah, iya, Curhat katanya. colongan dari Dokter Jaya nih. Kayaknya pengalaman pribadi nih. Iya. Nggak, tapi itu benar Prof. Itu Prof. Jadi karena banyak ya, saya kan banyak murid saya juga kan udah sekian banyak, saya ada beberapa yang melenceng Prof. Kerja di bank, terus jadi masuk ke perusahaan obat. Kenapa sih itu? Kita ini sekolah udah 6 tahun, mesti sekolah 1 tahun, masih ke daerah 1 tahun lagi. Udah gitu tuh gaji kita cuma 5 juta gitu loh. Nah, yang seperti itu dia bilang 3 juta paling kadang-kadang kalau di daerah itu. Ya ngapain gitu loh. Tapi kalau yang barangkali yang keluarganya nggak ada masalah dan dia juga nggak ada kebutuhan gitu sih ya dia akan jalani, karena itu memang tujuannya kan dia masuk ke dokter untuk jadi dokter gitu loh. Nah, sebelum lupa, saya mau nanyain sama Profesor Sukman. Profesor Sukman kan masih praktek ya? Masih. tapi tidak seperti dulu lagi. Ya, lihat dengan perjanjian. Iya. Oke. Jadi nanti kalau ada orang, karena kadang-kadang begini, Prof. Banyak yang sering menanyakan ini prakteknya di mana, gitu kan ya. Nah, jadi nanti tinggal di Google aja deh ya. Oh, di Google. Profesor Google Sukman. ada. Atau daerah mana sih Profesor Sukman ada prakteknya? Di BSD. Di BSD ya. Supaya jangan sampai ketemu nama yang sama tapi orang yang berbeda. Nah, karena daripada nanti kita jawabin, dan nanti kalau ada yang memang memerlukan jasa Profesor Iya, Sukman jadi- bisa konsultasi lah. Ya. Baik Prof, Baik. ada ini kita kayaknya harus bersahabat dengan saya punya piaraan dulu. Baik. Profesor Sukman punya piaraan? Ada di rumah. Oh enggak, saya bawa terus tiap hari loh. Di bawah ya. Iya, saya bawa.
Piaraan saya ada di perut. Si cacing-cacing ini, Bro. Cacing. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!